Bab 569. Aku tidak menyuruhmu menjalani seumur hidupmu dengan Linda. Tuan Besar kesal hingga kesulitan bicara. Setelah menikahinya lewati beberapa saat bersama. Baru bercerai setelah bisnis stabil. Bukankah tidak ada masalah? Pernikahan bukanlah mainan, tidak bisa menjadi batu loncatan untuk menstabilkan bisnis. Itu hanya mencelakai diri sendiri dan orang lain. Ekspresi Daniel langsung muram dan sikapnya sangat tegas. Orang tuaku mengalami nasib yang menyedihkan karena pengaturanmu. Apa kamu masih belum menyadarinya? Kamu, Tuan Besar marah hingga wajahnya membiru dan tidak bisa berbicara apapun. Saat ini, Sanjaya membujuk dengan hati-hati. Tuan Besar, anak cucu memiliki berkahnya masing-masing. Kita tidak bisa ikut campur dalam pernikahan mereka. Sesuai keinginan mereka saja. Dasar, memangnya kamu mengerti apa? Tuan Besar melampiaskan amarahnya kepada Sanjaya. Bukan. Coba Anda pikirkan. Nona Linda diam-diam melakukan begitu banyak hal kejam. Tetapi malah terlihat seperti orang yang tidak berbahaya dan membohongi Anda begitu lama. Kalau dia sungguh masuk dalam keluarga ini, apakah dia akan diam saja membiarkan ketiga cicitmu yang manis itu? Kalau dia mencelakai ketiga anak itu dan menutupinya dari kalian, maka akibatnya tidak bisa dibayangkan. Sanjaya tidak bicara lagi, tapi kalimat itu mengusik hati Tuan Besar. Benar saja, ekspresi Tuan Besar langsung menjadi kaku. Dia menurunkan tatapannya dan berpikir. Dibandingkan Linda, tentu saja ketiga cicitnya itu lebih penting. Setelah terdiam beberapa waktu, akhirnya Tuan Besar mengalah. Baiklah, karena ini sudah terjadi, aku tidak ingin mengatakan apapun lagi. Terima kasih kakek. Akhirnya Daniel menghela napas lega. Menikahi ibu ketiga anak itu juga baik. Meski hanya rakyat biasa, dia bisa mendidik anak-anak yang begitu manis. Ini membuktikan karakternya tidak buruk, ujar Tuan Besar menganalisis. Setidaknya lebih baik dari terasi itu. Saat ini wajah Sanjaya langsung kaku. Sebenarnya terasi adalah Tuan Muda. Sanjaya segera menghentikan Daniel dan memberi isyarat mata padanya. Ketiga anak itu menunggu Anda di luar. Lebih baik Anda pulang dulu. Beberapa hari lagi setelah Tuan Besar. Hei, apa yang kamu lakukan? Tuan Besar mendorong Sanjaya. Aku sedang berbicara dengan cucuku. Kenapa kamu selalu menyela? Tuan Besar, Anda sudah harus beristirahat. Sanjaya panik. Nanti tekanan darah Anda akan meningkat. Sembarangan. Memangnya kenapa? Apa ibu anak-anak itu bermasalah? Setelah mengatakannya, Tuan Besar langsung terdiam. Seperti menyadari sesuatu. Tunggu sebentar. Anak-anak bermarga Smith. Tracy juga bermarga Smith. Apa? Tuan Besar mengangkat kepalanya dan menatap Daniel dengan tatapan heran. Tebakan Anda tepat. Daniel tersenyum sambil mengangguk. Sanjaya langsung memegang dahinya. Wajahnya terlihat putus asa. Dia merasa Tuan Muda adalah utusan Tuhan untuk menghukum Tuan Besar. Benar-benar jahat. Kali ini, Tuan Besar benar-benar termangu. Terdiam dalam waktu yang sangat lama. Dia teringat, dulu setiap kali pergi menemui anak-anak, ibu anak-anak itu selalu menghindarinya. Meski bertemu di pintu masuk komplek, juga hanya akan melihat anak-anak dan tidak melihat ibu mereka. Saat itu, Sanjaya pernah mengingatkannya, pasti ada sesuatu. Tapi karena terlalu menyukai ketiga anak itu, dia tidak mencurigainya. Tuan Besar tidak berani mempercayai ini. Dia kembali memastikan. Kamu bilang ibu dari ketiga anak itu adalah Tracy Smith. Dia menyebutkan nama itu dengan jelas. Seperti takut akan melakukan kesalahan. Benar. Memang dia. Daniel kembali menganggukkan kepala. 4 tahun yang lalu, dia mengandung anakku. Hanya saja aku juga baru mengetahuinya belakangan ini. Tangan Tuan Besar mulai bergetar. Dia langsung terduduk lemas di ranjang. Tekanan darahnya tiba-tiba meningkat. Tuan Besar, Anda tenang. Tenanglah. Dokter, dokter. Sanjaya bergegas memanggil dokter. Bab 570. Melihat tekanan darah Tuan Besar yang mendadak meningkat, Daniel juga terkejut dan segera mencari dokter. Dokter segera memeriksa dan mengobati Tuan Besar. Juga memperingati Daniel. Presdir Daniel, Anda keluar dulu saja. Aku masih belum selesai bicara. Masih mau bicara. Sanjaya kesal hingga menghentakkan kakinya. Anda sungguh ingin membuat kakek Anda mati kesal ya?
Cepatlah pergi, Tuan Mudaku. Sanjaya membujuk dan mendorong Daniel keluar. Carla sedang memegang es krim dan berlari mendekat dengan terlatih-tatih. Papi, makan es krim. Dia menghentikan langkahnya. Saat melihat Sanjaya mendorong Daniel keluar dari kamar rawat, dia menatap mereka dengan bingung. Papi, kakek buyut kenapa? Carlos juga keluar dari ruang istirahat. Dia menyadari apa yang salah setelah melihat keadaan di hadapannya. Kakek buyut ingin makan es krim, tapi papi tidak memberikannya. Dia jadi marah. Daniel mengambil es krim dari tangan Carla, lalu menciumnya wajahnya yang gempal dengan lembut. Terima kasih Carla, kenapa tidak memberikan es krim pada kakek buyut? Carla memiringkan kepalanya dan bertanya dengan polos. Karena kakek buyut sakit, tidak boleh makan es krim. Daniel mengelus kepala mungilnya dan menggendongnya. Ayo pulang. Hore, pulang. Carla menepukkan tangannya yang gempal dan berteriak kegirangan. Kenapa kakek buyut seperti anak kecil? Tidak diberikan es krim langsung marah. Charles berjalan sambil memakan es krim. Dia terlihat sangat menikmatinya. Setelah menjadi tua, orang tua akan menjadi seperti anak-anak. Carlos memiringkan kepalanya dan berkata dengan serius. Jadi kelak saat makan cemilan, kita harus membaginya sedikit dengan kakek buyut, mengerti? Mengerti. Melihat Daniel membawa ketiga anak itu pergi, Sanjaya akhirnya menghela nafas lega, dan segera kembali ke kamar rawat untuk melayani Tuan Besar. Untung saja, dokter masih ada di dalam dan hanya tekanan darah Tuan Besar saja yang naik, sehingga bisa segera distabilkan. Tidak menimbulkan masalah apapun. Karena mengetahui hal ini, Daniel baru berani mengatakan kenyataannya. Dia ingin memberikan satu kali serangan yang membuat Tuan Besar tidak sempat merespon hal ini dan hanya bisa menerimanya saja. Sanjaya menghela napas panjang. Dia berseru di dalam hatinya. Untung saja dia tidak memiliki cucu. Jika tidak, mungkin dirinya sendiri juga akan dibuat mati kesal. Setelah waktu yang lama, kondisi tubuh Tuan Besar baru bisa kembali stabil. Tapi hari ini mereka tidak berani memindahkannya ke kamar rawat biasa. Setidaknya harus dia mati selama sehari. Para dokter bersiap sedia di kamar sebelah. Sanjaya mengelap keringat di tubuh Tuan Besar, dengan handuk hangat sambil menghibur dengan hati-hati. Jangan marah lagi. Anak cucu punya berkahnya masing-masing. Kamu sudah mengetahuinya sejak awal, kan? Namun, kamu menutupinya dan tidak memberitahu aku. Tuan Besar memelototinya dengan kesal. Aku mengetahuinya saat Anda pingsan. Meski memberitahu, Anda juga tidak bisa mendengarnya. Sanjaya merasa getir. Sebenarnya apa yang terjadi? Ceritakan padaku. Tuan Besar sudah tidak sabar ingin mengetahui detailnya. Saat Anda jatuh sakit, dan terus merindukan ketiga anak itu, aku menjemput mereka untuk datang melihat Anda. Di hari itu, ibu anak-anak juga diculik. Anak-anak itu memohon padaku untuk menyelamatkannya. Aku segera mengutus orang untuk memeriksa dan pada saat itu aku menyadari Tuan Muda sudah bergerak lebih dulu. Saat aku sedang merasa kebingungan, Tuan Muda memintaku untuk membawa anak-anak tinggal sementara waktu di tempat Anda, dan mengatakan akan sangat berbahaya kalau kembali ke rumah mereka. Lalu aku melakukan perintahnya, selama tinggal di tempat Anda. Meski segalanya terpenuhi, setiap hari anak-anak tetap menangis karena tidak bisa bertemu ibu mereka. Aku bingung saat Carlos ingin bertemu dengan Tuan Muda, tapi aku tetap mengaturnya dan membawanya pergi bertemu Tuan Muda. Mereka berdua berbincang di dalam ruang kerja selama setengah jam. Tuan Muda memiliki kesan yang baik terhadap anak itu. Bahkan mengantarnya keluar saat dia akan pergi. Kupikir, seharusnya karena Carlos sangat dewasa, Tuan Muda jadi menyukainya. Namun saat di perjalanan pulang, Carlos mengalami sakit perut dan muncul bercak merah di seluruh tubuhnya. Aku segera meminta sopir bergegas ke rumah sakit, dan pada saat yang sama juga menelpon Tuan Muda. Bertanya pada Tuan Muda, apa yang Carlos minum tadi? Tuan Muda bilang, dia minum jus kismis yang mengandung sedikit kiwi. Sesampainya di sini Sanjaya berhenti sejenak. Karena segelas jus ini, Tuan Muda menyadari hal ini, lalu mencari alasan untuk menjauhkanku. Dan secara pribadi meminta Lily untuk melakukan tes DNA terhadap dirinya dan Carlos. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.
Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.